Haleluya, selamat pagi, shalom saudara. Puji Tuhan. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Percaya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Tuhan dahsyat, puji Tuhan. Silakan duduk saudara, kita akan sama-sama mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah
untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita, sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi shalom saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Bersama Yesus luar
luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat dalam kehidupan Amin. kita. Amin. Mari Amin. sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Kita percaya ada kuasa dalam puji-pujian kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Woo. Haleluya. Engkau dahsyat di hidup kami Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sorakan, Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian. Tuhan Allah bertahta, Tuhan Allah kita bertahta, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang oleh jemaat Tuhan sendiri katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Lebih lagi ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian Yang sanggup membungkam kekuatan awan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Sorakan haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa yang menyembuhkan. Haleluya. Kuasa yang memberikan kemenangan. Sebab Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Kuasa-Mu dahsyat di hidup kami Tuhan. Menjadikan siap kami menjadi pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
Yesus Raja, segala Engkau Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Boleh sorak-sorai. Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Katakan pemenang. kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Dari yang percaya. Haleluya. Kibarkan bajinya, Yesus Raja segala raja. Yes Tuhan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih Dari pemenang. dengan iman saya lebih dari umat pemenang, sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan, sorakan haleluya. Sorakan Tuhan Yesus dahsyat. Sorakan haleluya. Yes. Tuhan dahsyat di tempat ini, yang percaya katakan amin. Sebelum duduk kita mau sama-sama perkatakan DNA kita. DNA kita ialah restorasi Pondok Daud, artinya prajurit Tuhan. Yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Mari sama-sama kita buka hati kita untuk Tuhan Yesus. Mari sambut Tuhan Yesus dengan ucapan syukur dan penyembahanmu.
Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kau baik. Kau baik bagi kami. Oh, ralabasyakana ralabatakana labaya syatara Terima kasih untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami sungguh bersyukur untuk setiap proses yang kami alami. Kami tahu lewat segala proses Engkau ingin menjadikan setiap kami semakin indah di mata-Mu. Engkau baik, tidak ada rancangan-Mu yang buruk, tapi rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang akan memberikan hari depan penuh pengharapan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini setiap kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, berkata, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Amin Tuhan Yesus. Buat kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi bagi kami, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin Tuhan, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, yes, nyata dalam hidup.
ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, hatiku melimpah dengan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur kepada Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala perkara, buat
Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa. Mari jemaat Tuhan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yes. Kasih setia Yes. di dalam hidup. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam ucapan syukur kami. Bersyukur, Bapa. bersyukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Lebih lagi bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bersyukur Tuhan. Ku Bersyukur. Engkau baik ya Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memilih kami dari sejak dunia belum dijadikan. Engkau telah pilih setiap kami. Dan pada waktu yang tepat Engkau mengutus anakmu yang tunggal untuk mati buat kami. Dan mencurahkan darahnya buat kami. Dan Bapa dan Engkau Yesus mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kami. Oh, dan kami mau katakan kami adalah orang-orang yang paling beruntung. Itulah kami semua ya Tuhan. Dan karenanya kami bersyukur.
Ayo angkat tangan saudara, bersyukur. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapa, Terima kasih Tuhan. Jesus. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah hati kami terbuka saat ini untuk Kau jamah dengan kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Kami tahu kalau hati kami masih lembut dan terbuka untuk dijamah dan untuk bertobat, itu artinya Tuhan baik buat kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk mendengarkan apa yang Roh Kudus hendak katakan di tengah-tengah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Mari berikan tepuk tangan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Ada di GBI 3 Raksa. Ya, saya juga mau menyapa Pak Charles, Mas Supri, ya Ibu Titi. Terima kasih ya Bu Titi. Mbak Supartini, shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita mau berbicara tentang 2 masalah terbesar. Boleh ditampilkan slide-nya. Hidup pasti ada masalah. Hidup yang tanpa masalah adalah nanti kehidupan di surga. Nah, pertanyaannya saudara, kalau saudara boleh ingat kembali, pasti ada masalah dalam hidup. Apa yang menjadi masalah terbesar dalam kehidupan kita? Kalau anak-anak muda mungkin berpikir, masalah terbesar saya Pak, kami semua anak-anak muda overthinking dengan masa depan kami. Yang nggak tahu apa artinya overthinking berarti bukan anak muda gitu saudara ya. Saya nggak usah jelasin, anak muda tahu itu gitu. Tapi bagi kita yang mungkin udah lebih dewasa, mungkin masalah terbesar saya Pak, keluarga saya, karir saya mandek. Dan ada banyak hal-hal lain yang kita pikir itu adalah masalah terbesar di dalam kehidupan saya. Dan kita terfokus kepada masalah yang terbesar itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali kepada Alkitab. Dan kita akan menemukan 2 masalah terbesar di dalam kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan. Masalah-masalah yang lain itu mungkin dampak dari 2 masalah terbesar ini. Mari sama-sama kita membuka Yunus pasal yang pertama ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita mau baca sama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara perhatikan di dalam 2 ayat ini ada 2 kalimat yang diulang. Jauh dari hadapan Tuhan. Yunus tidak ke Niniwe tetapi ke Tarsis. Ini apa nih tempat ini? Coba lihat slide berikutnya. Yang Tuhan mau Yunus bergerak
ke arah timur, yaitu ke Niniwe. Tapi yang Yunus lakukan, dia bergerak ke arah barat menuju Tarsis. Bisa lihat tempatnya? Jadi ini bicara apa, saudara? Dan ini masalah apa yang terbesar yang kita lihat di dalam ayat ini? Masalah yang terbesar nih, yang pertama ya, ada dua kan, adalah gagal melakukan kehendak Tuhan. Tarsis, tujuan kemana Yunus melarikan diri, itu berbicara tentang keinginan manusia yang bertolak belakang 180 derajat dari apa yang Tuhan mau. Masih ingat tadi petanya saudara? 180 derajat. Tuhan mau Yunus ke Niniwe, ke timur. Yunus lari ke barat, ke Tarsis. Jadi Tarsis berbicara tentang keinginan manusia yang bertolak belakang 180 derajat dari kehendak Tuhan. Kalau lihat peta ini saudara, mana yang lebih jauh? Katakanlah titik pangkalnya Yopa atau Yafo itu ya, kota pelabuhan. Di mana Yunus mau kabur tuh. Lebih jauh mana ke Niniwe sama ke Tarsis? Jauh ya, 5 kali lipat kira-kira gitu jaraknya. Tarsis itu lebih jauh daripada Niniwe. Jadi Yunus di dalam pemberontakannya, di dalam kegagalannya untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan hanya dia berpaling dari Tuhan, tapi betul-betul dia berupaya untuk sejauh mungkin melawan apa yang Tuhan mau. Dan ketika Yunus gagal melakukan kehendak Tuhan, Alkitab katakan tadi 2 kali kalimat ini muncul, dia lari jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Saya menemukan di dalam terjemahan English Standard Version, ESV ini ya. Dikatakan begini, jauh dari hadapan Tuhan, away from the presence of the Lord. Jauh dari hadirat Tuhan. Jadi buat saya, kalau sampai orang benar-benar gak pernah merasakan hadirat Tuhan, seringkali masalahnya bukan di emosi kita gitu ya. Seringkali masalahnya bukan karena masalah yang tadi kita anggap, oh ini masalah saya banyak Pak, ini cicilan belum kebayar, segala macam. Bukan itu. Kita harus cek. Kalau hadirat Tuhan terasa jauh, kita harus cek. Apakah saya seperti Yunus yang gagal melakukan kehendak Tuhan? Saya berpaling 180 derajat dari apa yang Tuhan mau. Dan akibat dari kegagalan Yunus untuk melakukan kehendak Tuhan, apa yang terjadi tadi? Yunus melewati sebuah rute perjalanan, ya dimulai dari sebuah tempat yang tidak disebutkan di dalam Alkitab. Dia ke Yafo. Yafo itu kota pelabuhan. Kota pelabuhan berarti kota yang paling rendah. Betul saudara? Nggak tahu 3 raksa ini berapa? 300 meter di atas permukaan laut. Kota pelabuhan 0 meter. Nempel dengan laut gitu kira-kira ya. Yafo, turun ke Yafo. Tidak hanya sampai turun ke Yafo, dia turun ke kapal, saudara. Kalau saudara bayangkan Alkitab bilang naik ke kapal, seringkali pelabuhan di zaman dulu itu pelabuhannya lebih tinggi daripada pantainya. Jadi dia harus turun ke kapal gitu. Dari sebuah tempat ke Yafo udah turun, dari Yafo turun lagi ke kapal. Dan seperti Tuhan Yesus juga, gak tahu kenapa ya, ruang kapal yang paling bawah itu tempat favorit, termasuk Yunus. Turun ke kapal dan kemudian turun lagi ke ruang yang paling bawah. Dan saudara semua udah tahu ceritanya sejak di sekolah minggu. Kemudian berpindah ke perut ikan. Ikannya sebesar apa? Pasti ikan yang besar. Tapi jangan sebut ikan paus ya, karena Alkitab tidak bilang. Pokoknya ikan yang besar yang bisa menelan Yunus. Dan kalau ikan besar dia nggak mungkin berenang
50 meter dari permukaan laut, 20 meter nggak ada, itu ikan belanak itu ya, atau ikan apapun kecil gitu ya. Kalau ikan besar dia pasti akan berenang menyelam jauh banget, mungkin 1 kilometer dari bawah permukaan air. Saudara melihat perjalanan Yunus, Yafo, kapal, ruang yang paling bawah dan kemudian ke perut ikan adalah perjalanan yang terus turun. Dan perut ikan itu melambangkan dunia orang mati. Jadi saya mau bilang begini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan dari orang yang gagal, terus-menerus gagal melakukan kehendak Tuhan, adalah kehidupan yang terus turun menuju kematian. Dan saya mau saudara dan saya, bukan hanya saudara tapi saya juga merasakan kehidupan yang kayak gini mengerikan. Mengerikan. Bukan untuk nakut-nakutin, tetapi supaya kita jadi sangat-sangat waspada, sangat-sangat sadar. Jangan sampai saya ngikutin jejaknya si Yunus ini. Amin, saudara. Katakan kiri kanan, jangan ikutin Yunus ya. Biarpun dia nabi. Karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, syarat minimalnya apa? Peka? Bukan peka syarat minimalnya. Syarat minimalnya apa? Hebat, banyak karunia? Bukan itu. Syarat minimal tuh dapat melakukan kehendak Tuhan adalah tahu kehendaknya. Betul. Dan kehendak Tuhan ada di mana? Nah, yuk kita baca kalimat kedua ini ya. Dan karena di dalam kalimat ini ada sesuatu yang dalam, saudara. Kita baca sama-sama kalimat kedua ini. 2, 3. Kehendak Tuhan ada di dalam seluruh isi Alkitab. Karena itu, bacalah seluruh Alkitab. Wah, saya ngomong gini ya di ibadah raya. Dengan sebuah kekhawatiran. Karena seringkali orang Kristen itu tukang pilih. Wah, hari ini saya sibuk Pak. Saya cukup baca 1 ayat, ada buku renungan harian, 1 ayat selebihnya cerita. Ya tentu baca renungan harian yang berisi 1 ayat jauh lebih baik daripada tidak membaca sama sekali ya. Tapi saya mau tanya kembali, kehendak Tuhan ada di 1 ayat saja atau ada di dalam seluruh isi Alkitab? Kita jangan jadi dukun Kristen. Saya percaya ada tuntunan profetik ya kadang-kadang. Apa yang terjadi 17 Agustus? Dan ada ayat tertentu gitu ya, 17:8 yang bisa menguatkan. Terutama untuk orang-orang yang punya kepekaan profetik. Tapi kalau orang itu tidak diberi karunia, saudara jangan coba-coba untuk jadi dukun Kristen. Apa kehendak Tuhan hari ini? Matius 4 ayat 8. Kenapa? Karena hari ini 4 Agustus gitu saudara ya. Matius 4 ayat 8 bicara tentang Yesus digoda oleh iblis dengan kemuliaan kerajaan dunia. Bagi sebagian saudara mungkin itu kena, oh iya bener ini. Tapi bagi saudara yang lain, ini apa nih maksudnya? Gitu. Jangan saudara datang ke seorang yang sakti, yang bisa tunjukin masalah saudara hanya dengan tutup mata, tunjukin ayatnya. Cekrek, ini dia kehendak Tuhan. Wah, saya serem banget ketemu yang seperti itu, saudara. Jangan jadi orang yang kepepet untuk tahu kehendak Tuhan. Saudara tahu kepepet? Kalau masalah muncul dengan calon pasangan hidup, oh kepepet, ini bener gak jodoh dari Tuhan? Baru, mana ayat Alkitab yang terkait dengan jodoh? Dicari. Tentu itu baik ya daripada tidak lihat Alkitab sama sekali. Tapi tentu lebih baik kalau jangan jadi orang yang kepepet. Katakan sama-sama, jangan jadi orang yang kepepet. Jadi saya mau bilang begini saudara,
Kalau kita sungguh-sungguh mau waspada dan menyadari jangan sampai kehidupan kita turun ambles sampai ke perut ikan seperti Yunus, dan itu adalah mengerikan. Ayo berusaha untuk tahu kehendak Tuhan di dalam seluruh isi Alkitab. Katakan sama-sama, seluruh isi Alkitab. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi masalah terbesar yang pertama adalah gagal melakukan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Seperti yang tadi saudara dengar dari Voice of Pentecost. Tadi pembawa host yang tadi itu namanya Stephen, anaknya Pak Yohanes Kurniadi, wakil gembala GBI Modern Land. Yang tadi itu ya anaknya Pak Yohanes tuh, Stephen Kurniadi namanya. Tadi kita lihat di Voice of Pentecost, tadi Stephen di bagian terakhir bilang, wah jaga kekudusan ya, jaga kekudusan. Tapi kalau kamu sempat jatuh, Tuhan itu Maha Pengasih. Saya mau bilang hari ini, tidak seorang pun kita yang sempurna yang belum pernah gagal melakukan kehendak Tuhan. Betul nggak saudara? Betul. Dan kita tahu kalau kita terus-terus gagal, maut. Tapi Tuhan itu baik. Di dalam kisah Yunus, saudara, pasal 1 ayat 17, itu dikisahkan bagaimana ikan besar menelan Yunus dan kemudian Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Waduh, di perut ikan 1 jam aja udah mungkin jadi pepes di dalam gitu ya, dicampur sama asam lambungnya ikan gitu, udah jadi. 3 hari 3 malam di perut ikan. Dari sudut pandang manusia ini pencobaan yang luar biasa, betul nggak saudara? 3 hari 3 malam di perut ikan loh. Perut ikan, tadi saya bicara, ini ikan yang besar, bicara tentang tempat yang paling rendah. Berada di tempat yang paling rendah 3 hari 3 malam. Wah, 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Ambon. Dan pemimpin-pemimpin anak muda di sana bilang sama saya, Pastor, masalah terbesar dari anak-anak muda di Ambon, banyak yang bunuh diri. Kalau saudara pikir bunuh diri hanya menimpa orang-orang yang dari latar belakang sosioekonomi tertentu, saya mau sampaikan informasi yang kedua, saudara. Di negara yang disebut negara yang hebat, ilmu pengetahuannya hebat, tingkat ekonominya negara maju, bukan negara berkembang lagi, yang budayanya hebat diekspor ke seluruh dunia, Korea Selatan yang saya maksud, sekolah-sekolahnya kelas dunia. Ada satu sekolah namanya KAIST, Korea Advanced Institute for Science and Technology. Waduh, itu sekolah bergengsi, kelas dunia. Tapi di lingkungan sekolah itu dalam kompetisi yang sangat ketat, di mana orang nggak bisa terima nilai B. Begitu dapat nilai B, atau nilai semesternya turun, bunuh diri, saudara. Jadi masalah itu nggak kenal golongan tertentu, ini masalah golongan yang ini masalah golongan yang ini, bunuh diri hanya masalah orang yang nggak punya duit, no. Saudara, saya mau bilang begini, bagi saudara yang mungkin sekarang ada di lembah, atau bagi saudara yang pernah ada di lembah, atau bagi saudara yang melihat saudara sedang turun ke lembah, memang dari sudut pandang manusia ini pencobaan yang luar biasa, susah bangkit, dan lama pula 3 hari 3 malam.
Tapi saya mau bilang begini, yuk kita switch cara pandang kita. 3 hari 3 malam dari sudut pandang manusia adalah pencobaan yang berat dan susah untuk bangkit lagi. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, saudara pengen tahu apa artinya 3 hari 3 malam dari sudut pandang Tuhan? Matius 12 ayat yang ke-40, yuk sama-sama baca. 2, 3. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Dan pada hari yang ketiga apa yang terjadi saudara dengan anak manusia yang turun ke rahim bumi? Dia bangkit. Berarti dari sudut pandang Tuhan 3 hari 3 malam yang ada dari sudut pandang manusia berat dan gak mungkin bangkit. Tapi dari sudut pandang Tuhan, justru ini adalah momen untuk bangkit dan jadi pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau bilang kepada saudara yang tadi, lagi di lembah, pernah di lembah, atau lihat perjalanan hidupnya lagi menuju lembah. Saya mau bilang, lembah adalah momen kebangkitan. Tuhan Yesus mengalami itu dan kita akan mengalami kemenangan seperti Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan sekali lagi saudara. Dan benar apa yang terjadi kan di dalam Yunus 2 ayat 10. Yunus ada di perut ikan 3 hari 3 malam. Mungkin pada malam terakhir dia sadar. Tuhan, Engkaulah keselamatanku. Mungkin 3 hari 3 malam dia merenungin. Saya salah apa ya ke Tarsis? Terakhir dia sadar, Tuhan Engkaulah keselamatanku. Dan Yunus 2 ayat 10 bilang, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bangkit, tidak ada lagi di dalam lembah, keluar dari lembah itu. Saudara, saya mau, kadang-kadang hidup kita tadi ada di atas, ada di lembah. Tidak ada jaminan hidup kita selalu di atas. Tapi begitu kita lagi ke lembah, kita harus tetap punya iman dan pengharapan. Dan saya mau bilang iman kita bukan pepesan kosong. Iman kita tidak dibangun dari sugesti diri. Ya, iman kita tidak dibangun hanya dari perkataan positif belaka, tapi iman kita dibangun dari pendengaran akan firman Kristus. Dan hari ini saudara sedang dengarkan firman itu dan saya percaya imanmu akan bangkit. Katakan kiri kanan, imanmu sedang bangkit. Imanmu sedang bangkit, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masalah pertama, gagal melakukan kehendak Tuhan. Tuhan baik ya, dikasih kebangkitan. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Di dalam kisah Yunus kita lihat ada masalah kedua terjadi. Yunus akhirnya keluar dari perut ikan. Wah, hal benar ya, saya harus ke Niniwe nih. Dia ke Niniwe. Lakukan apa yang Tuhan mau. Masuk ke Niniwe dikatakan 3 hari. Berarti perjalanannya sama dengan di perut ikan. 3 hari itu saudara ya. Masuk ke kota Niniwe. Dan dia mulai memberitakan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia sampaikan ke Niniwe. Dan Niniwe dari raja sampai ternaknya bertobat dan berpuasa. Niniwe itu orang yang tidak kenal Tuhan. Masih bisa bertobat dan berpuasa. Binatang apalagi dia gak bisa mengerti perkataan Yunus. Tapi binatang pun bisa bertobat dan berpuasa di Niniwe saudara. Saya percaya anak-anak Tuhan di GBI 3 Raksa sangat bisa untuk bertobat dan berpuasa. Amin. Karena pertobatan terjadi, Tuhan tidak jadi menjungkir balikan Niniwe itu. Dan Yunus 4 ayat 1-3 bilang begini, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Saudara pengen tahu marahnya Yunus kayak apa? Saudara bisa rasakan gak kemarahan Yunus?
Nih kemarahan Yunus segini, saudara. Ayat yang kedua. Berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Tuhan, aku udah tahu. Tuhan akan ampuni Niniwe. Dan Niniwe itu bagi seorang Yunus bukan sembarang kota. Itu ibu kota kerajaan Asyur. Asyur bukan sembarang bangsa bagi Yunus. Karena Asyur adalah arch enemy, musuh besarnya Israel. Beberapa puluh tahun setelah kejadian Yunus yang beritakan firman ke Niniwe dan mereka bertobat. Beberapa puluh tahun kemudian kerajaan ini, Asyur yang ibu kotanya Niniwe, menghancurkan kerajaan Israel. Jadi saya bisa mencoba membayangkan Yunus, Tuhan, aku udah tahu ini akan diampuni, aku gak mau mereka diampuni, ini musuh kami Tuhan. Aku mau mereka dihancurkan Tuhan. Lihat ayat yang kedua. Berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu, Nabi pasti tahu lah ya, bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarangnya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Udah ditolong dari lembah kematian, udah ditolong dari perut ikan 3 hari 3 malam. Sekarang, let me die. Aku mati aja deh Tuhan. Saudara tahu apa arti perkataan yang saya garis bawah ini? Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara tahu ini perkataan apa? Coba lihat ayat yang berikutnya. Saudara, jadi masalah yang kedua ini, masalah yang pertama itu apa? Gagal melakukan kehendak Tuhan. Kehidupannya ambrol. Ditolong, bangkit lagi oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan. Tapi masalah berikutnya adalah sekarang gagal mengalami kasih Tuhan. Yunus sebagai nabi tahu, tadi kan Yunus bilang, aku tahu engkau Tuhan. Tahu kasih adalah karakter Tuhan yang luar biasa. Perkataan yang tadi Yunus ngomong sama Tuhan adalah perkataan yang diambil dari Keluaran 34 ayat yang ke-6. Ini perkataan siapa? Ini Tuhan sendiri ngomong, bukannya ngomong, berseru di hadapan Musa. Sekali lagi saudara, Keluaran 34 ayat yang ke-6, lihat kalimatnya. Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ini Tuhan sendiri yang ngomong sama Musa. Musa, kamu harus tahu siapa saya. Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ini nempel di memorinya Yunus. Tuhan, aku tahu siapa engkau. Tahu sih tahu ya. Saudara juga mungkin tahu Tuhan adalah kasih. Saudara juga mungkin tahu Tuhan mengasihi saudara. Betul? Tetapi lihat Yunus. Yunus tahu Tuhan itu penyayang dan pengasih. Tapi Yunus gagal untuk mengalami kasih Tuhan yang utuh, yaitu kasih untuk orang-orang Niniwe. Perhatikan kata-kata saya. Yunus gagal untuk mengalami kasih Tuhan yang utuh, yaitu kasih untuk orang-orang Niniwe. Emangnya ada kasih Tuhan yang tidak utuh? Oh iya. Sebagian orang memahami kasih Tuhan sebagai kasih untuk dirinya sendiri. Itu tidak salah. Betul, betul banget. Tuhan mengasihi kita, betul banget. Tuhan mau kita pulih, betul banget.
Tetapi kalau hanya itu kasih Tuhan, itu tidak utuh, saudara. Slide berikutnya. Tidak utuh. Kita tidak akan pernah mengalami kasih Tuhan yang utuh sampai kita merasakan kasih-Nya untuk semua orang. Kita tidak akan pernah sungguh-sungguh bisa seirama dengan detak jantungnya Tuhan sampai kita bisa merasakan kasih Tuhan untuk everyone, saudara. Saya berdoa, dan inilah masalah terbesar Yunus, dan inilah masalah terbesar kita. Kita ikut Tuhan. Kita berusaha lakukan apa yang Tuhan mau. Kita ditolong oleh Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kemudian masalah berikutnya, kita berhenti hanya dengan Tuhan, tolong saya dan pulihkan saya. Kita enggak ambil pusing kalau Niniwe dihancurkan oleh Tuhan seperti Yunus. Kita enggak ambil pusing kalau ada orang-orang yang tidak diselamatkan. Kita enggak ambil pusing. Tuhan, ampuni kami. Jangan sampai kasih Tuhan yang kau rasakan kasih Tuhan yang kau alami tidak utuh. Siapapun kita semua hari ini, siapapun kita semua hari ini, kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk bisa merasakan kasih-Nya yang utuh. Untuk bisa merasakan detak jantung Tuhan. Visi everyone, di mana setiap orang akan mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik lewat kuasa dan hadirat Roh Kudus. Visi itu impossible, gak mungkin digenapi. Kalau kita baca, kita akan langsung merasakan, gak mungkin ini. Dan visi itu, ketika disusun di dalam sebuah pertemuan Empowered Global Cabinet, Empowered 21 di Hawaii, di mana Pak Niko juga hadir. Visi ini disusun, visi everyone tadi, setiap orang akan dapat kesempatan di tahun 2033. Memang disusun sedemikian rupa, ketika disusun direnungkan, para pemimpin bertanya, apa ya visi yang demikian besar yang tidak mungkin dilakukan oleh satu gereja, satu golongan, satu denominasi, tapi seluruhnya harus melakukan, baru visi itu bisa terwujud. Apa yang sangat besar sehingga sangat sulit dilakukan oleh gereja atau golongan tertentu, lahirlah visi everyone itu. Saya berdoa hari ini, saudara-saudara yang mungkin ada masalah, saya undang tim PPW bersama dengan saya. Semua masalah yang kita hadapi akan jadi pencobaan yang biasa. Tuhan sanggup tolong, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup bawa kita keluar dari perut ikan. Tapi yang Tuhan mau, jangan kita gagal melakukan kehendak-Nya. Jangan kita gagal untuk mengalami kasih Tuhan yang utuh. Yuk kita bangkit berdiri, saudara.
Semua karena anugerah-Mu. Ikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepas semua hak Ku kami. lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Oh ya Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari kita sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan dalam bahasa roh. Kurabata kadaya dalam bara-bara-bara. Bara-bara-bara. Kami berseru dalam roh kami kepadamu ya Tuhan. Kurabara-bara-bara-bara-bara-bara kadaya dalam bara-bara. Bawa kami, mampukan kami untuk ikut Engkau ya Tuhan. Kehendak-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kekuatan kami tidak seberapa, kami tahu kami pernah gagal, mungkin juga kami sering gagal.
Tapi hari ini kami percaya anugerah Tuhan mampu jadikan kami hamba yang berkenan. Anugerah Tuhan mampu jadikan kami orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Anugerah Tuhan mampu jadikan kami orang-orang yang mengalami kasih Tuhan yang utuh, kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa. Anugerah Tuhan sanggup. Saudara yang percaya, anugerah Tuhan sanggup jadikan engkau seperti yang Tuhan kehendaki. Boleh angkat tangan saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan, sambut anugerahnya. Oh Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi oleh karena roh-Mu dan anugerah-Mu yang memampukan kami lakukan segala hal yang Tuhan sukai meskipun kami tidak sanggup melakukannya. Kami sanggup, kami cakap lakukan itu karena anugerah dan karena roh-Mu Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu yang angkat tangan dalam segala kesulitan pencobaan hidup mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Mereka bukan orang-orang yang gagal, tapi orang yang sungguh melakukan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang. Sekali lagi, jemaat Tuhan sendiri katakan mengikut. Yes Tuhan. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengiringku, sumber kekuatan kami bersama-Mu Tuhan. Hamba yang, Kau jadikan kami hamba yang berkenan. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau hamba-hamba Tuhan yang telah dijadikan berkenan oleh anugerah-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami dilayakkan. Oleh anugerah-Mu kami dimampukan. Kami bersyukur bersama Tuhan Allah sumber kekuatan kami. Kami mampu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur bagi Engkau di dalam nama Yesus. Kita
kita yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara, kita akan sama-sama saksikan pengumuman lewat Rayon 3 News. Pengumuman Minggu 4 Agustus 2024. Doa pengerja Rayon 3 Onsite akan diadakan pada hari Kamis 8 Agustus 2024 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja yang telah memiliki virtual badge. Menara Doa 24 Jam Rayon 3 terbuka bagi seluruh pengerja maupun jemaat yang rindu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan secara unity, siang dan malam. Anda dapat naik Menara Doa di ruang asaf atau ruang heman Gedung Sekretariat lantai 2 GBI Modern Land. Mari rasakan hadirat dan lawatan Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Berapa banyak diberkati pagi hari ini? Lambaikan tanganmu, katakan wow. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat GBI 3 Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Dr. Hendrik Timadius. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, keluarga, pelayanan dengan berlimpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali? Ada? Katakan kanan kirinya, Jesus for everyone. Biar kita terus berdoa buat jiwa-jiwa, amin. Hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Mutiara Karawaci, mari kita terus dukung dan doakan hambanya. Beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan, doa terobosan GBI 3 Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 7 Agustus 2024 jam 19.30 di tempat ini, mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk hadir di tempat ini. Yang berikutnya sesuai dengan pengumuman Rayon, doa pengerja Rayon 3 akan dilakukan pada hari Kamis 8 Agustus 2024 jam 19 di GBI Modern Land. Wajib bagi para pengerja yang memiliki badge virtual. Yang ketiga, ibadah Youth GBI 3 Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang keempat, ibadah minggu depan, Minggu 11 Agustus 2024, ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia STH. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan janji iman Natal kita, Natal di Desember di tanggal 10 nanti, bisa tanggal 8 ya, bisa menghubungi panitia Natal. Hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan bagi perawatan gereja kita, jadi sesuai dengan beberapa alat-alat yang perlu kita perbaiki, AC dan sebagainya, kita hari ini memberikan ekstra untuk perawatan gereja. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, adakah di antara Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan? Ada? Bisa mengangkat tangan? Baik, ada. Nanti saya mengundang Bapak Ibu yang mau mengembalikan perpuluhan bisa berdiri dulu. Nanti kita dari hamba Tuhan akan mendoakan. Baik Pak Charles, saya minta berdoa untuk persembahan kita, baik untuk persembahanmu maupun persembahan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan. Silahkan yang mau mengembalikan perpuluhan bisa berdiri dulu di tempat. Ayo kita berdiri yuk. Sekalian yang bawa persembahan, tolong diangkat persembahan umumnya untuk perawatan gereja. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan suatu dalam hidup kami. Saat ini kami boleh dipuaskan lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Timadius. Bapa, saat ini kami sudah dipuaskan dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami untuk di hadapan-Mu.
untuk menyatakan kasih kami kepada nama Tuhan Yesus. Persembahan umum perawatan gereja, persembahan persepuluhan, bahkan janji iman untuk Natal kami. Tuhan, uluran tangan-Mu untuk menjamah setiap kami, anak-anak-Mu, gereja-Mu, umat-Mu pagi ini. Sehingga setiap usaha pekerjaan pasti Tuhan buat kami berhasil, sukses, beruntung, dan masa depan penuh pengharapan gilang gemilang. Diberkatilah umat-Mu saat ini. Dengan segala kerendahan hati kami untuk memberikan dengan hati yang tulus persembahan kami. Biar kasih Kristus dilimpahkan, integritas Allah dicurahkan. Tuhan pakai umat-Mu saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara yang bawa persembahan perpuluhan boleh dibawa ke depan. Nanti bersamamu tunggu di tempat duduk. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan Mari sekali lagi angkat tanganmu bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin dan amin. Kami terima itu ya Tuhan. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga dan anugerah yang ajaib dari Yesus Kristus Tuhan di dalam persekutuan yang indah dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.